Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di GKI Pondok Indah. Semoga Anda dan keluarga mengalami sukacita. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Pondok Indah, selamat pagi. Mari kita memulai ibadah online GKI Pondok Indah ini Minggu 6 Februari 2022 yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Tumpal Tobing. Dalam ibadah hari ini juga akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Mohon perhatian untuk pokok-pokok warta berikut ini. Telah berpulang ke rumah Bapak Robert Nicholas Holfast pada Sabtu 29 Januari 2022 di Belanda. Jenazah akan dikremasi pada hari Senin 7 Februari 2022 di Belanda. Bapak Mardi Amarejo pada Rabu 2 Februari 2022, jenazah dimakamkan Rabu 2 Februari 2022 di Pemakaman Umum Desa Ndayu, Pracimantoro, Wonogiri. Majelis dan jemaat GKI Pondok Indah turut berbela-sungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Jemaat dan simpatisan GKI Pondok Indah sekalian, melihat perkembangan terkini mengenai pandemi COVID-19 termasuk di DKI Jakarta, maka Majelis Jemaat GKI Pondok Indah memutuskan untuk menunda ibadah onsite dengan jumlah jemaat terbatas sampai keadaan membaik kembali. Jemaat dapat mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing yang dapat diakses di YouTube channel GKI-PI. Mari senantiasa menerapkan protokol kesehatan sesuai imbauan pemerintah Indonesia. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan di tengah situasi yang membutuhkan sikap saling percaya, keyakinan pada Allah, dan hikmat dari Roh Kudus. Demikian pokok-pokok warta. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Dengarkanlah panggilan Allah, Raja di atas segala raja mengundang umatnya bersekutu dengannya. Marilah kita datang kepadanya, melakukan kehendaknya, dan memuliakan namanya dengan sukacita. Agungkan Engkau ya, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Nama saya
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sisimu Tuhanku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita yang mendengar panggilan Allah menyadari bahwa kita adalah bagian dari kerajaan-Nya. Kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, namun seringkali kita kurang menghayati. Makna kehadiran kita di dunia, sehingga kita gagal melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Gagal mengikuti teladan Yesus, gagal mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Umat Tuhan, mari mengaku dosa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa dari jemaat-Mu. Ada banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam situasi yang sulit pada saat sekarang ini. Namun kami tahu Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar, yang lebih besar dari ketakutan kami, yang lebih besar dari kesulitan pergumulan yang kami alami. Oleh sebab itulah ya Tuhan, Engkau yang melihat setiap perilaku, pikiran, perkataan kami. Mungkin ada dosa yang terselip di dalamnya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampun ya Allah.
Dan biarlah kiranya melalui pesta perjamuan kudus pada hari ini, kami boleh bersama-sama menikmatinya dan merasakan bagaimana Allah menyatu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena itu semua berarti bahwa kami mempunyai hidup yang baru, hidup bersama Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Syukur kepada Tuhan. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukhalismu. Maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah.
sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati dan mengarahkan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan ini. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya kuasa dari Roh-Mu yang kudus menyertai kami satu persatu. Menyertai kami baik yang ada di dalam gedung ini maupun yang saat ini berada di rumah masing-masing. Karena penyertaan dari kuasa Roh-Mu yang kudus itulah yang akan menolong kami untuk membukakan rahasia dari firman Tuhan ini. Jangan biarkan Tuhan iblis mengambil benih firman Tuhan ini. Biarlah benih ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami Tuhan berikan keberanian untuk melaksanakannya dalam kehidupan ini. Kami mohon pertolongan ini, penyertaan-Mu, hikmat dari Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari 3 perikop, 3 bacaan yang berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama saya akan bacakan dari Markus pasal 4, ayat 3 sampai 9. Kemudian Matius 25 ayat 34 sampai 36. Dan yang terakhir dari Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Markus 4 ayat 3 sampai 9. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya.
Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bacaan yang kedua dari Matius pasal 25 ayat 34 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bacaan yang ketiga dari Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah? Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apakah kerajaan Allah? Ini yang mau kita dengarkan bersama di dalam renungan khotbah pada hari ini, di dalam acara pesta perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, saya menyapa Anda. Saya pikir saya masih bisa berjumpa dengan Anda di gereja. Ternyata sekarang harus kembali lagi. Tapi siapa dari kita yang dapat mengubah keadaan? Mungkin Anda saat ini dalam keadaan terpapar sakit. Mungkin Anda saat ini sedang bergumul dengan kehidupan Anda, dengan pekerjaan Anda, dengan usaha Anda. Satu hal yang sangat penting, dalam situasi apapun, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Senyumlah, saya pakai ini ya, masker jadi nggak kelihatan senyumnya. Senyumlah dan bermukalah gembira. Yuk, mari kita nyanyi bersama nih lagunya anak-anak ya, supaya kita bersukacita sebelum kita mendengarkan rahasia firman Tuhan ini. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia,
bergandeng tangan, semua senyum gembira. Semoga Anda semua sudah berada di ruang tamu bersama-sama seluruh keluarga ya. Jadi bisa bergandengan tangan, bisa saling melihat, saling tersenyum satu dengan yang lain ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Keadaan apapun kita nggak bisa mengubah saudara, karena itu diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Namun percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai Anda. Kasih-Nya, kekuatannya hadir untuk memberikan ketabahan dan penghiburan serta kekuatan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah seperti apakah itu? Gambaran tentang Basileia Theou, tentang kerajaan Allah, ada banyak teori, ada banyak komentar, ada banyak pemikiran, ada banyak gagasan, ada banyak buku. Tetapi saya ingat seperti apa yang dikatakan oleh dosen saya dulu ya, bahwa ketika kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, kamusnya ya adalah firman Tuhan itu sendiri. Pengertiannya bisa kita dapatkan ketika kita membaca dengan teliti sebelum kita mendengarkan orang lain bicara tentang firman itu, sebelum kita membaca buku-buku atau membaca komentar-komentar. Oleh sebab itulah saya tayangkan presentasi ini kayak presentasi ya, supaya jelas, namanya PowerPoint. Jadi poin-poin khusus. Karena ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, ada banyak ya di dalam. Ada banyak perumpamaan yang Tuhan ungkapkan. Ungkapan yang selalu menarik adalah bahwa apakah ya salah satunya yang mungkin gak tertulis di sini ya, digambarkan seperti seorang yang mengetahui bahwa ada tanah yang isinya tuh harta karun. Lalu dia kepingin mendapatkan harta karun itu, dia merasa bersuka cita, tapi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan harta karun itu? Tidak ada cara lain. Dikatakan di sana bahwa dia harus menjual semua miliknya untuk mendapatkan harta karun itu. Apakah saudara, apakah kerajaan Allah itu seperti ini yang kita alami dalam kehidupan ini? Apakah dia betul sesuatu yang sangat berharga? Atau kita menganggapnya itu anugerah yang murahan? Karena kita mengatakan itu kan gratisan, dikasih sama Tuhan, betul. Tetapi ternyata ketika kita pengen mendapatkan harta itu, ada harga yang harus dibayar. Dan ini yang Tuhan mau beritahukan. Ada 3 bacaan kita dalam perikop. Kalau kita perhatikan dengan cermat, menarik sekali. 3 bacaan ini mau mengungkapkan ada 3 hal. Yang pertama dari Markus, dia mau berbicara tentang kerajaan Allah. Itu seperti orang yang mendengar. Nah, jadi langkah yang pertama mendengar dulu sebelum kita melaksanakan. Lalu Matius berbicara tentang how to do, bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga Lukas berbicara tentang bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana firman, bagaimana benih yang kecil itu, firman Tuhan yang kelihatannya sederhana, bagaimana dia bisa bertumbuh, berkembang, dan bahkan bisa melindungi, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, kita belajar dari yang pertama. Di dalam Markus tadi ya, dalam Markus pasal 4 ya, ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada para murid, kamu tidak akan pernah merasakan, memahami, mengalami kerajaan Allah ya, kalau kamu cuma mendengarkan firman Tuhan. Karena firman yang pertama ini kan, ketika firman itu didengar oleh kita, tetapi kita tidak fokus dengan itu, kita nggak siap menerimanya,
Maka tiba-tiba ada iblis datang, kan begitu ya. Lalu kita baca selanjutnya ya. Tadi nggak saya bacakan, tapi Anda bisa baca selanjutnya ya, pada ayat-ayat selanjutnya penjelasan Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini ya. Tiba-tiba iblis datang dan mengambil firman itu dan kita jadi blank. Firman itu hilang. Ini yang terjadi saat ini saudara. Kalau Anda ke gereja, misalnya ya, kalau lagi onsite, itu kan memperhatikan nih liturginya, memperhatikan apa yang firman katakan. Ya, kadang-kadang juga ada yang ngobrol sendiri sih. Tapi kalau di rumah, godaannya lebih ngeri lagi nih. Mudah-mudahan Anda sudah mandi semua ya. Mudah-mudahan Anda sudah siap semua ya. Sudah frustuk sudah sarapan pagi dulu ya. Karena apa? Ini ada juga nih yang ya udah deh, pokoknya sambil tiduran dengarkan firman Tuhan. Hati-hati saudara ya. Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita, ketika firman itu lewat, jangan-jangan dia cuma lewat. Dan sama sekali dia tidak membekali kita. Sama sekali dia tidak, apalagi memberikan pertumbuhan ya. Tidak bergerak. Tidak mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Why? Kenapa demikian? Nah ini, saya mau ceritakan rahasianya. Itu sebabnya kenapa kekristenan, kenapa iman kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Karena setiap minggu kita dengarkan firman. Ya, tapi ya sambil makan nasi goreng kali gitu ya, sambil cemilan gitu ya, kayak enggak, kita harus bayangkan bahwa kita ada di gereja, kita siap nih menyambut firman. Kita siap nih menyambut puji-pujian untuk Tuhan. Kita siap untuk datang kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua. Next. Dan sebagian lagi ada jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa banyaknya orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia punya sukacita, dia punya kegembiraan, dia merasa, wow, luar biasa firman Tuhan ini. Ya, apalagi kalau pas ada rame-rame begitu ya. Wah, pendetanya juga luar biasa ngomongnya gitu ya, sehingga dia punya kegembiraan. Tapi apa yang terjadi? Ketika terjadi gesekan dalam kehidupannya, ini juga ada penjelasannya. Terjadi gesekan dalam kehidupannya karena ia mengalami masalah, mengalami penderitaan, ia mengalami PHK, perusahaannya hancur di saat pandemik seperti ini. Dia nggak bisa ketemu dengan saudaranya. Wow, ada banyak hal. Kenapa? Masalah demi masalah terjadi dalam kehidupanku. Dan coba kita lihat. Seperti yang tadi ya, benih itu jatuh, itu memang ada. Dia tumbuh. Tapi tumbuhnya cuma sebentar. Dia gembira, dia sukacita. Hanya ketika Tuhan memberkati dia dengan seluruh keamanan, ketenangan. Tapi ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, seolah-olah permasalahan itu menjadi lebih besar daripada Tuhan. Sehingga kita nggak bisa lagi datang kepada Dia. Kita menjadi ragu, kita menjadi nggak percaya sama Dia. Ini yang kedua yang menyebabkan kita tidak bisa bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara. Dan sebagian yang ketiga, yang jatuh di semak-semak. Masih ada satu lagi, ya ini dia. Ya, sebagian lagi, tadi ada tiga, yang ketiga ya. Yang ketiga, jadi benih itu jatuh di semak-semak. Dia bertumbuh, betul. Dia berakar, benar. Tetapi ketika semak-semak itu pun bertumbuh sama besarnya, benih itu nggak bisa lagi tumbuh karena dihimpit. Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada para murid, ini yang bakal terjadi dalam kehidupan kita. Awalnya kita sukacita, kita merasa Tuhan memberkati kita dengan karier kita, dengan kekayaan kita, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tetapi tahukah kita, kadang berkat itu malah menjadi kutuk. Kadang keberhasilan kita itu malah menyebabkan kita terlalu sibuk dan gak bisa lagi dan gak mau lagi datang kepada Tuhan. Coba kita renungkan bersama. Ketika kita dipanggil untuk menjadi guru sekolah minggu.
ketika kita dipanggil untuk menjadi penatua, ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk memberikan waktu kepada Tuhan, awalnya kita berikan. Tapi ketika Tuhan memberkati kita, kita jadi lupa, aduh sorry ya, saya nggak punya waktu lagi. Hati-hati saudara. Dan pada saat itulah iman kita nggak bisa bertumbuh, berkembang. Jadi yang kedua tadi ya, ketika terjadi permasalahan atau penderitaan. Oke lah, bisa dipahami. Tapi yang ketiga ini, justru ketika kita diberkati. Dengan karier, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan keberhasilan. Malah kita lupa dengan Tuhan dan gak bisa bertumbuh. Dan yang keempat, yang terakhir saudara. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah hasilnya. Ada yang 30 lipat, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Next, saya mau tunjukkan yang terakhir ini. Saudara, coba kita lihat dalam Markus pasal 20. Ini menarik sekali, penjelasan dari Tuhan Yesus ya. Tentang benih yang jatuh di tanah yang baik. Kok bisa ya? Ini maksudnya apa? Apa kebetulan ya? Apa kebetulan benih itu jatuh di tanah yang baik? Saya pikir dulu juga, mesti diupayakan kalau kayak gitu. Supaya tanah itu menjadi baik. Enggak saudara. Coba kita lihat kembali lagi kepada teksnya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang, perhatikan, orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Tidak dengan celana pendek, tidak dengan sarung, tidak pakai kaos gitu ya. Tidak makan nasi goreng. Lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat dan lain sebagainya. Saya kasih warna merah, karena ini penting saudara. Dia mendengar, lalu kemudian dia juga menyambut. Itu artinya dia memberikan pikiran, hati, seluruh hidupnya yang terbuka untuk menyambut firman itu. Jadi Anda dan siap. Ketika kita tahu bahwa ini mau ibadah, kita siapkan diri kita, sungguh-sungguh kita mau siapkan. Mungkin Anda dalam keadaan sakit, mungkin Anda dalam keadaan bergumul, mungkin Anda dalam keadaan yang sulit saat sekarang ini. Tapi hari ini Tuhan kembali bertanya kepada kita, apakah kamu siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saudara, saya jadi teringat apa yang digambarkan di dalam Wahyu. Ini ya, pernah dengar ya, next. Tentang Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus ya. Ini dengan nanti kita mau perjamuan kudusnya jadi ingat ini saudara. Saya lari sedikit ya, ke Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu itu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini terkait akrab dengan perjamuan kudus. Mau makan bersama dengan Tuhan? Nah ini ceritanya menarik saudara. Ini saya baca gitu ya tentang cerita ini ya. Lukisan ini digambar oleh Holman Huhn namanya. Holman Huhn ini seorang yang pelukis yang hebat gitu ya. Satu ketika setelah dia selesai membuat gambar ini, lalu dia bertanya pada teman-temannya untuk mengkritisi apakah ada yang salah dengan gambar ini. Teman-temannya yang profesional melihat, mencermati, nggak ada, is okay, semuanya baik-baik aja. Tapi kemudian ada yang amatiran, nggak profesional, yang biasa aja. Dia melihat sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat penting, yang sangat sederhana tapi sering tidak diperhatikan. Yaitu bahwa pintu ini itu ternyata tidak ada gagangnya. Wah, yang lain baru kemudian memberikan perhatian. Apa nggak ada gagangnya? Oh iya betul. Ada apa? Kamu kurang apa? Enggak, kata Holman Huhn. Dia mengatakan, saya sengaja. Itu bukan kesalahan. Saya sengaja menggambarkan, mengimajinasikan tentang Yesus yang mengetuk. Bukan pintu rumah kita, tapi pintu hati kita. Hanya ketika kita membuka hati kita, mau menerima Yesus dalam kehidupan kita, pada saat itulah kita akan seperti tanah yang baik. Gampang ya? Gampang, gak usah susah-susah. Karena firman Tuhan ngomong kayak gitu saudara. Saya gak akan ngomong komentar, gak akan ngomong yang lain. Hanya sesuatu yang sangat sederhana.
Anda akan menjadi tanah yang baik ketika Anda mendengar firman Tuhan pada pagi ini dan menyambut firman itu dalam kehidupan Anda. Menyambut dengan hati yang tulus, pikiran yang terbuka. Ini menarik. Ada dua orang psikolog, yang satu Sigmund Freud, dia mengatakan bahwa apa yang terjadi pada kita saat ini atau Anda saat ini itu terjadi karena apa yang Anda lakukan di masa yang lalu. Nah, sekarang inilah kamu. Tapi ada satu lagi psikolog, Alfred, yang mengatakan beda. Apa yang masa lalu, apa yang Anda inginkan di masa depan, itu adalah apa yang akan Anda usahakan, Anda lakukan saat ini. Wow. Dan saya setuju dengan Alfred. Yang kedua, karena seringkali kita melihat ke belakang. Oh, sayang ya, aku kok dilahirkan di Indonesia. Sayang ya, kenapa kok aku dilahirkan di keluarga ini. Sayang ya. Waduh, kayak ada penyesalan. Padahal yang di belakang tuh gak ada lagi. Paling cuma jadi kenangan, cuma jadi pembelajaran. Tapi seperti yang Alfred katakan, hari ini Anda mau apa? Sesuatu yang ingin kita lakukan, itu adalah upaya kita, atau usaha kita, atau apa yang akan kita lakukan pada saat sekarang ini. Jadi pada hari ini mungkin kita lagi ingat-ingat dosa kita yang lalu. Hari ini jemaat Tuhan, ketika kita masih dikasih kehidupan oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini Tuhan kembali mengetuk pintu kita. Maukah Anda dan saya membuka dari dalam? Membuka pintu hati kita untuk Tuhan Yesus. Dalam perjamuan kudus ini, sebentar lagi kita, dalam pesta perjamuan ini, manunggaling kawula Gusti katanya gitu ya. Bersamanya saya, bersatunya saya dengan Tuhan. Ketika Anda makan roti dan minum anggur, itu kita menyatu dengan Tuhan. Kita bersatu dengan Allah kembali. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menarik sekali ketika kita mengatakan, jadi apa itu kerajaan Allah? Ternyata bukan cuma mendengar. Ya, next. Ini, tadi kita juga baca tentang Matius. Silakan, next. Ya, tentang Matius, saudara ya. Bahwa firman itu juga harus diberlakukan dalam kehidupan kita. Karena disitulah akan nampak kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita keseharian. Bagaimana kita melihat, merasakan, mengalami kehadiran Allah melalui orang-orang yang membutuhkan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak melihat itu. Karena kita hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, kenikmatan kita. Dan Yesus mengatakan, ketika engkau membantu, menolong orang-orang yang membutuhkan ini, yang papa ini, engkau sudah hadir untuk aku. Ini jemaat Tuhan. Dan yang terakhir, satu lagi yang tadi kita baca. Jadi kalau kita mulai dengan biji sesawi, hal yang kecil. Percaya tentang hal-hal yang kecil. Bukan yang perkara besar. Ketika firman itu, sesederhana pun firman itu, ketika kita mau mempercayai itu, menyambut firman itu, maka yang kecil ini tadi akan menjadi tumbuhan pohon yang besar. Dan sungguh akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Jadi jemaat Tuhan, kerajaan Allah itu seperti apa? Saya menyimpulkan ada 3 hal. Yang pertama, saya mendengar dulu. Dengan sikap menyambut, dengan sikap terbuka, dengan sikap membuka diri. Dan yang kedua, ketika firman itu sudah hadir dalam kehidupan saya, barulah kemudian saya melakukannya. Jadi gak cuma berhenti dalam mendengar, tapi melakukannya. Dan yang ketiga, Anda akan lihat firman ini akan bertumbuh dalam hidup kita. Terus bertumbuh dan memberikan sukacita. Terus bertumbuh dan kita melihat harta yang terpendam itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau kembali sedikit. Izinkan saya. Kenapa tadi dalam perumpamaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maksud saya, ya, momen yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu menggambarkan apa sebetulnya?
Seringkali kita peduli dengan apa yang eksternal yang terjadi di luar diri kita. Berkaitan dengan penderitaan, kesulitan, permasalahan. Itu kan memang terjadi, diizinkan oleh Tuhan, saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana saya dengan diri saya yang ada Tuhan di dalamnya? Apakah saya betul-betul menyatu dengan Tuhan dalam diri saya? Sehingga saya bisa melihat hal yang eksternal itu boleh saja terjadi. Termasuk dengan kekayaan, karier, kemewahan, kekuasaan, kepandaian. Ada jarak antara saya dengan mereka. Bukan berarti saya meniadakan semua itu. Tetapi ketika saya bersama dengan Tuhan, saya melihat semuanya itu tentang sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Yang bisa saya kendalikan hanyalah diri saya sendiri. Oleh sebab itu saudara, apapun yang terjadi di eksternal, di luar diri kita, ketika kita teguh menyambut Tuhan, membuka hati, membuka diri, mulai hari ini, ketika kita sama-sama ikut dalam perjamuan kudus, ingat selalu, nanti ketika makan dan minum, ingatlah dosa Anda sudah ditebus dan kita mulai yang baru lagi pada hari ini bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, maka firman itu, iman kita akan bertumbuh, ya, bertumbuh menjadi besar dan terus boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Sebentar lagi kami akan bersama-sama menikmati pesta perjamuan kudus. Merayakannya ya Tuhan dengan sukacita. Karena melalui perjamuan kudus ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami jaminan keselamatan, bahwa Tuhan telah menebus dosa kami, dan lebih dari semua itu, bahwa setiap hari dalam hidup kami boleh bersekutu menyatu dengan Tuhan. Dalam kegembiraan kami ini ya Tuhan, kami teringat akan saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa untuk Bapak Edigom Aritonang yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya dalam keadaan lemah. Kami juga berdoa untuk Bapak Cahyadi. Kami juga berdoa untuk Ibu Simatupang Borutobing, orang tua dari Bu Leli Simatupang. Demikian juga ya Tuhan, berdoa untuk keluarga Bapak Kurnia. Ada lagi Tuhan mungkin yang belum dapat kami sebutkan nama mereka, namun mereka saat ini dalam keadaan sakit terpapar baik di rumah sakit maupun di rumah. Guru, karyawan dari sekolah Tirta Marta, BPK Penabur. Demikian juga para siswa, orang tua siswa. Oh Tuhan, ada begitu banyak pada saat ini ya Tuhan. Begitu gampang pandemik Omikron ini menular di sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan, mencegah, membatasi ya Tuhan. Bahkan kami mohon agar kiranya kuasa Tuhan memendung semua ini, sehingga kami dapat kembali melakukan tugas pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa agar Tuhan memberikan ketenangan kepada saudara kami ini. Kami berdoa agar kiranya Tuhan melawat saudara kami ini dan memberikan kekuatan. Karena kami tidak dapat mengubah keadaan ini, Tuhan, Kau izinkan ini terjadi dalam kehidupan kami. Namun Tuhan berjanji, Immanuel, aku akan menyertai kamu. Ini ya Tuhan yang kami minta dari Tuhan. Agar Tuhan boleh hadir dalam kelemahan, kekurangan, bahkan dalam pergumulan kami. Demikian juga Tuhan izinkan kami berdoa untuk saudara kami jemaat Tuhan dimanapun yang saat ini sedang bimbang dan ragu karena di PHK, karena perusahaannya mulai bangkrut, karena kariernya terhambat, bahkan upaya pekerjaan yang dilakukan
tidak mengalami kemajuan. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui peristiwa yang sulit ini, ketika kami tetap melihat Allah menyertai kami, memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami, maka kami akan dapat menerobos situasi ini dengan tetap bersuka cita. Bersuka cita karena Engkau hadir dalam hidup kami. Ya Tuhan, izinkan kami juga berdoa untuk pemerintahan yang sudah Tuhan pilih, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, para menteri, semua Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan takut akan Tuhan. Tuhan melindungi dari segala sakit penyakit. Tuhan menyertai Tuhan. Sehingga apapun yang ia lakukan pada saat ini, boleh Tuhan berkati. Tuhan berikan apa yang terbaik untuk situasi bangsa dan negara kami. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kami ya Tuhan. Izinkan kami dari jemaat Tuhan ini mendoakan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kembali hidup kami. Hidup yang baru. Hidup yang membuka hati dan pikiran. Melalui perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kami nikmati. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan. Masuklah. Sehingga kami dapat makan dan minum bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa. Dan mohon doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Umat dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera di layar monitor atau melalui transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah.
kita, anak-anak, remaja, dan orang dewasa, sebagai anggota kerajaan Allah dan sebagai surat Kristus di dunia ini, beritakanlah kabar sukacita dan jadilah terang bagi sesamamu. Kami mau membawa berita sukacita dan menjadi terang bagi sesama kami. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.